semuanya, bertemu kembali dalam Majma Bidama Pitaka. Semoga terus semangat ya teman-teman ya. Nah, saya mau mengingatkan kembali seperti biasa gitu ya, biar teman-teman ingat. Nah, ini kemarin adalah tugas yang telah teman-teman kerjakan, bikin 4 bagian ya dari proses berpikir yang terjadi jika objeknya itu masuknya melalui 5 pintu indera. 5 pintu indera apa saja masih ingat ya, mata, telinga, hidung, lidah, dan juga jasmani. Dan kemarin dari proses berpikir yang masuk melalui panca indera itu ada empat proses berpikir ya teman-teman, yaitu dimulai dari ini adalah yang apa ya, yang paling kuat dulu gitu ya. Yang paling kuat itu ada Ati Mahantara Manawiti, objeknya sangat jelas 17 gitu ya. Apinya satu, loadingnya cepat. Nomor 2 Mahanta Ramanawiti. Jadi tidak ada Tadaramana, berarti hanya 15 prosesnya. Apinya muncul 2 kali, jadi loadingnya lumayan lama. Paham tapi tidak ingat. Terus nomor 3 Paritara Manawiti tidak jelas, jadi dia hanya berhenti sampai di Wotapana. Dia tahu ada suara, tapi suara apa ya? Itu tidak jelas. Jawana Tadaramana tidak bekerja dan apinya 4 kali. Loadingnya lama, orang jelas, cuma tahu ada suara. Seperti itu. Nah, ini mungkin terjadi pada saat lagi ngantuk-ngantuk gitu. Ngomong apa pokoknya tahu dipanggil namanya tapi tidak jelas. Dia itu dipanggil nama oleh dosennya itu suruh ngapain gitu dan seterusnya ya. Kemarin contohnya sudah. Tapi Paritara Manawiti yang keempat ini paling parah gitu ya. Tidak eh, apa ya? Tidak sampai ke proses pancadwara. Jadi ini prosesnya itu hanya kesadaran yang bergetar saja. Ini benar-benar saat ngalamun domblong gitu ya. Nah itu benar-benar keadaan di Ati Parita Ramanawiti. Objeknya sangat-sangat tidak jelas. Bahkan dia tidak tahu kalau namanya itu dipanggil gurunya. Dia baru tahu setelah ditablek gitu ya, ditepok sama temennya. Kamu lu gitu. Hah? Gitu ya. Jadi baru dia sadar gitu. Jadi AB-nya saja muncul berapa kali? Muncul sampai 10 kali. Terus hanya sampai bergetar. Jadi memang hal gitu ya. Jadi memang ngalamun banget. Itu kemarin 4 sudah dibuat baget, sudah dikumpulkan. Terima kasih. Dan hari ini kita mau melihat yang bagan, bagaimana proses berpikir itu ada yang terjadi melalui satu pintu yang tidak terlihat pintunya itu di mana gitu ya. Tetapi ada dan wow gitu, sangat powerful loh ini loh. Proses berpikir yang stimulusnya itu masuknya melalui pintu yang tidak kelihatan, yaitu pintu batin atau pintu kesadaran mano dwara. Jadi witi proses berpikir yang masuknya objek itu melalui pintu batin. Ada 2, cukup simpel gitu ya. Jadinya yang satu itu namanya Wibuta Ramanawiti, pada saat objeknya itu sangat jelas. Dan yang kedua disebut Awi Buta Ramanawiti jika objek yang terjadi melalui stimulus pintu batin ini prosesnya itu tidak bisa ditangkap dengan jelas. Nah, saya mau membawa teman-teman ke analisis ini. Ini teman-teman bisa teman-teman dapatkan dari internet dan lain-lain gitu ya, bahwa satu pintu yang tidak kelihatan, namanya pintu batin, pintu pikiran manodwara, itu kita yakini sebagai salah satu di antara 6 pintu indera. Jadi 5 indera ini kelihatan, ini fisik, ini non fisik, tapi ini sangat powerful gitu ya. Ini berkaitan dengan pikiran, ingatan, gagasan, memori. Itu adalah pintu batin dan itu juga didukung dengan penelitian terkini gitu ya, scientific research gitu ya, bagaimana uh, pikiran ini memang keberadaannya ada walaupun tidak terlihat, tidak ada physically, secara fisiknya itu tidak ada, tetapi dia memang ada. Dan menurut sudut pandang ilmiah ya, pintu kesadaran ini
terjadi pada saat apa? Pada saat proses penyaringan otak. Istilahnya itu ini ya, cortex insular anterior atau AIC seperti itu. AIC yang bertindak sebagai gerbang menentukan informasi sensorik mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang harus disaring dan seterusnya itu adalah pintu pikiran yang bekerja. Dan secara saintifik memang itu ada. Dan bukan hanya secara saintifik, secara kita kehidupan sehari-hari pun kita sadar bahwa itu memang juga ada ya teman-teman ya. Itu secara Buddhis, secara saintifik nanti teman-teman bisa cari lagi video-videonya gitu ya. Saya mau bawa ke visualisasi ini. Pintu batin itu adalah pintu kesadaran yang luar biasa gitu ya. Tidak terlihat tapi memang ada. Terus yang penting itu gini, saya mau menunjukkan visualisasi ini saking dini gitu ya. Saking dini itu untuk menunjukkan betapa kesadaran kita itu juga ada dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pada saat kita naik motor gitu ya, kan fisik kita itu megangin motornya, mata kita melihat jalan. Tetapi ini yang membuat motor ini nanti tidak lurus, yang membuat belok, ini bukan hanya sekedar mata melihat jalan, tapi kesadaran dari si pengendara motor. Ini contoh bagaimana kesadaran itu ada, benar-benar ada. Kalau tidak, kalau pas ini ngalamun kesadaran lemah, ya sudah dia dubras ke sini, breng gitu ya. Dia bisa nerjang jalan aspalnya. Tapi karena dia kesadarannya mindful, kesadarannya bekerja, pintu batin bekerja, dia pasti akan jalannya agak minggu ke sini. Seperti itu. Bukan langsung dia nendang ke tengahnya ini. Itulah gunanya pikiran. Dan pikiran atau kesadaran ini kan hanya dalam segi menghindari. Dan si pengendara ini juga, siapa tahu ini Pak Lurah gitu ya, wih jalannya berlubang. Terus mungkin kesadaran lain, ini mau bawa ke rapat desa, minggu depan ini harus ditambal, karena ini bahaya. Nah gitu, jadi itu contoh bagaimana kesadaran itu ada gitu ya. Kalau kita tidak punya kesadaran, cuma punya mata gitu ya, melihat, tahu di depan ada lubang, ya sudah tubruk saja. Kita tidak bisa mikir bahwa kita harus menggok sedikit, biar kita tidak nabrak lubangnya, kita tidak bisa kalau cuma mata saja. Semoga visualisasi keseharian ini bisa semakin memberikan visualisasi gambaran kepada teman-teman bahwa memang yang namanya pintu batin itu ada, nyata, dan berguna untuk kehidupan sehari-hari, bahkan sangat-sangat powerful. Nah, kita masuk ke proses berpikirnya. Yakin ya kalau ada punya pintu batin ya. Ibu ketuplok gitu. Nah, tidak seperti itu ya. Kita yakin kita punya dan itulah yang terus kita asah gitu. Termasuk melalui berbagai kelas, melalui kuliah. Teman-teman kemarin ada yang ikut pelatihan guru sekolah minggu, pelatihan ini, pelatihan itu ya tujuannya untuk menambah input baik ke pintu batin kita. Pintu batin kita beri asupan yang baik. Nah, nanti proses berpikirnya ada dua, gampang ini gitu ya. Kenapa yang satu itu bisa diingat, yang dua tidak diingat? Cuma gitu saja. Yang membuat unik adalah saya mau ngasih tahu teman-teman ini. Ada bawangga calana, bawangga pasida itu langsung di sini. Kenapa tidak AB? Karena ini terjadi melalui proses baik pintu batin. Dalam arti batinnya sudah di atas ngalamun. Pintu batin itu bekerja jika dia minimal itu di level bawangga calana, kesadaran yang bergetar, bukan kesadaran pasif sama sekali. Makanya khusus pintu batin dimulai dari BC, bawangga calana. Ingat alasannya karena pintu batin itu bekerja pada saat kesadaran itu aktif, bergetar. Dan keunikan yang kedua, prosesnya tidak sepanjang Pancadwara. Karena setelah bawangga calana, bawangga paceda, kesadarannya bergetar, kesadarannya itu siap menangkap objek. Nah, kesadaran itu langsung masuk menjadi manodwara.
tidak melalui PD. Kalau yang kemarin kan Pancadwara baru Pancawinyana. Sekarang langsung Manodwara. Mengapa? Lagi-lagi alasannya hampir dengan BC, bawang kecalana. Karena kesadarannya sudah aktif. Dan semua proses batin ini terjadi melalui batin, jadi nggak perlu melalui Pancadwara. Langsung melalui Manodwara, seperti itu. Nah, yang membedakan nanti ya teman-teman antara Wibutara mana objeknya yang jelas dan tidak jelas itu cuma di level Tadara mana. Dan teman-teman cek keseluruhan proses batin yang komplit sampai Tadara mana itu 12. Kepotong apa? Kepotong Atita Bawangga, kepotong Pancadwara Pancawinyana, kepotong Sampaticana, Santirana, dan Wotapana. Kenapa Sampaticana, Santirana, Wotapana tidak muncul lagi-lagi? Ini jadi kesadaran ini tuh sudah berlangsung di dalam batin. Jadi proses yang mengantarkan dia masuk dalam proses batin itu sudah terpotong. Jadi terpotong 5 Atita Bawangga gitu ya. Pancadwara, terus kepotong Sampaticana, Santirana, dan Wotapana. Sehingga proses yang komplit dari pintu batin sampai dengan Tadara mana itu jumlahnya 12 kanacita. Yang komplit. Yang tidak komplit sama persis cuma tidak sampai Tadara mana berarti hanya 10. Berhenti di Jawana saja. Nah, contohnya bagaimana gitu ya. Contohnya itu adalah kalau yang objeknya jelas bisa diingat 12 ini full terjadi. Kalau perkaliannya gampang seperti ini. 2 kali 1, 2, 2 kali 2, 4, 2 kali 3, 6, dan seterusnya sampai 2 kali 10, 20. Sudah, ini ya teman-teman apalkan 5 menit gitu. Misalnya saya bilang begitu, saya pindah slide. Teman-teman masih ingat? 2 kali 1, 2, 2 kali 2, 4, 2 kali 3, 6, dan seterusnya 2 kali 10, 20. Gitu. Itu berarti saat saya ganti slide, teman-teman masih bisa mengingat 12 ini terlampaui. Dan masih ada di benak teman-teman. Tidak tahu tersimpannya di mana saat saya ngomong 2 kali 1, teman-teman pasti akan ngomong 2. 2 kali 8 langsung 16. Itulah kekuatan Manodwara. Kalau sekali dibuka, dikasih input, dia akan tertanam di sana. Menjadi storage gitu ya, gudang kesadaran. Luar biasa. Memorinya tidak terbatas. Jangan pernah beralasan, Bu, maaf Bu, saya ini anak desa, jadinya memori saya hanya 7 giga, 8 giga. Lah enggak seperti itu. Ini bukan beli HP ya, bukan beli RAM memori. Setiap manusia itu pikirannya, daya tampungnya itu sebetulnya unlimited. Tergantung kita mau mengatur, mengasah, dan melatih atau tidak. Gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan pernah bilang, Bu, saya ini terbatas kok Bu gitu. No, semua adalah unlimited. Itu berarti contoh Wibutaramana. Jelas. Bagaimana dengan Awi Butaramana yang prosesnya hanya 10, hanya sampai Jawana gitu ya. Kalau berkaitan dengan perkalian, saya kasih yang lebih sulit tingkatannya. 17. 17 kali 1, 17 kali 2, sampai 17 kali 10. Ini bagi sebagian orang itu jelas juga. Langsung ya 17 terus ngapalkan naiknya di belakangnya itu 17 naik 17 17 17. Jadi 17 34 51 68 85 102 119 dia langsung bisa mengingat. Tapi bagi sebagian orang dia tahu oh caranya pola menghitungnya itu 17 naik lagi 17 17 17 17 tapi dia tidak ingat 17 kali 7 aduh berapa ya 70 tambah 49, 70 tambah 49 adalah lah masih gitu. Nah, ini bisa menjadi contoh Awi Butara mana. Apalagi kalau sudah kompleks begini ya.
Ini bagi anak SD juga Awi Buta Ramana ini. Bahkan bagi anak SMP keponakan saya pun juga Awi Buta Ramana. Sudah 9 kali 8 9 kali 9 gitu wes ketap gede dia. Apalagi 7 kali 7 sama 7 kali 8 itu wes paling ulak-walik gitu loh, kebolak-kebalik. Nah, itu contoh. Dan ini ya kadang-kadang terjadi kan dalam kehidupan kita. Jangan patah semangat. Memang segala sesuatu yang masuk ke pintu batin kita tidak harus wibuta. Tapi kalau kita ulang-ulang, walaupun awalnya awi buta atau kurang jelas, kalau kita latih terus, itu akan bisa menjadi jelas atau wibuta ramah. Tuh. Nah, sekarang teman-teman, saya mau ngajak teman-teman ke hal lain, topik lain bahwa tadi saya ngomong bahwa segala sesuatu yang sudah kita masukkan ke pintu batin itu akan terekam dan rekaman di dalam pintu batin ini sebetulnya menghasilkan kekuatan pikiran. Dan kekuatan pikiran itu memiliki vibrasi. Makanya di tugas pertemuan kali ini, selain teman-teman melihat video saya juga saya kasih 2 video YouTube untuk teman-teman lihat sendiri gitu ya. Nanti biar dibantu diputarkan oleh Bu Chandra juga oleh Mbak Chandra gitu ya, singkat gitu. Yang video pertama itu tentang skala vibrasi kesadaran. Vibrasi itu gelombang radiasi gitu ya, vibration apa ya, daya sebarnya gitu. Bahwa hal-hal negatif itu daya sebarnya itu adalah apa ya, lemah, kecil, tidak punya kekuatan gitu ya. Nah, sedangkan hal-hal yang positif itu luar biasa. Itu bisa meradiasi lingkungan, orang-orang sekitar itu menjadi positif. Itu di video satu dan video kedua, nanti videonya Pak Adi Wigunawan, teman-teman bisa lihat videonya khususnya dari menit 4 dan seterusnya gitu ya. Bagaimana Pak Adi Wigunawan, nanti ada bahasa Inggrisnya dan ada bahasa Indonesianya. Dewi Gunawan itu menjelaskan bahwa pikiran, kesadaran yang kita isi ini mempunyai kekuatan, makanya hati-hati. Dewi Gunawan mengingatkan agar kita ini mengisi kesadaran kita dengan hal yang positif. Karena apa ya? Pikiran ini bisa meradiat itu bisa mempengaruhi gitu sekitar kita. Kalau kita orangnya memblem, melempem, negatif, bahwa di sekitar kita juga seperti itu. Asrama misalnya asrama laki-laki Hawane itu kopi rokok tidur eh, misalnya scroll ya sudah hawa masuk ke asrama cowok itu misalnya itu kurang akademik, tidak ada anak yang pegang buku, tidak ada anak yang buka laptop, tidak ada anak yang utak-utak untuk bikin video pakai AI gitu ya. Itu hawanya ya seperti itu turu rokok kopi bagus kok nyindir enggak ya ini contoh. Kalau asrama laki-laki kita kan beda ya. Sing satu buka laptop mau koran Kompas, sing satu lagi gawe video, sing satu gawe lagu, sing satu bikin poster, satu ngapal ke suta, satu lagi ngapal ke abidama gitu. Nah, lingkungannya itu vibe-nya itu akan jadi positif. Itu. Jadi memang teori itu benar dan itu dibuktikan dengan berbagai penelitian. Bahkan Pak Dewi Gunawan itu sampai menemukan teori ini bahwa kekuatan pikiran itu bisa menetralisir lingkungan sekitar yang jika lingkungan sekitar itu kurang positif. Jadi kan ada level-level kesadaran tadi, misalnya satu individu di level 700 mampu menetralisir sekian juta orang loh untuk orang-orang yang level 200. Itu luar biasa. Istilahnya ya satu orang suci tercerahkan itu bisa menetralkan 70 juta itu hampir seperempat bangsa Indonesia gitu misalnya. Ya memang teorinya diyakini seperti itu. Itu jika orangnya tercerahkan. Jika belum tercerahkan ada teori-teori selanjutnya gitu ya. Eh, Nanti bagaimana ada di level eh, ini 700 misalnya level 300 mampu menetralisir sekian puluh ribu orang seperti itu dan seterusnya. Makanya teman-teman cek kemarin di demo banyak daerah
ada beberapa kepala daerah itu yang turun ke lapangan. Salah satu yang saya contohkan adalah bagaimana saat Sultan Jogja turun dengan karisma sultan beliau diiringi musik Raja Menggala atau apa gitu ya. Jadi suara musiknya, karisma beliau turun ke lapangan, gaya bicaranya, optimisme beliau itu mampu membuat orang-orang yang tadinya bakar-bakar, hampir bakar gedung apa itu, Polda atau gedung DPR-nya Jogja gitu ya. Itu ya nggak, akhirnya oh gitu, oke gitu. Dan bisa ternetralisir oleh kehadiran sesosok sultan. Itu benar, teman-teman cek. Berapa kepala daerah yang berani terjun ke lapangan itu Bu Shirley Chowanda Laos, Malut, Maluku Utara berani ke lapangan. Kang Deddy Mulyadi berani. Pemimpin yang lain belum, belum ada reportnya ya kalau mereka berani menemui. Jadi yang paling kentara adalah Sang Sultan Jogja ya, yang mungkin karisma beliau gitu. Jadi bagaimana satu individu mampu istilahnya itu to calm down gitu, menetralisir untuk menciptakan hawa positif seperti itu. Nah, teori itu ada teman-teman dan saya inginnya begini teman-teman. Teman-teman untuk pertemuan hari ini apa ya? Saya minta dibagi menjadi dua kelompok. Jadi tugasnya bukan lagi individu, tugasnya kelompok eh, dua kelompok gitu ya. Jadi satu kelas silahkan. Kalau menurut saya pembagiannya seperti ini. Absen satu kelompok satu, absen dua kelompok dua, absen tiga kelompok satu, absen empat kelompok dua, absen lima kelompok satu, absen enam kelompok dua, absen tujuh kelompok satu, absen delapan kelompok dua, dan seterusnya. Dan teman-teman bikin ini ya, analisis tentang kondisi terkini bangsa ini, mengapa kemarin terjadi gelombang demo yang besar sekali itu, bakar-bakar itu, kekuatan apa yang mendasarinya, lalu mengapa sekarang bisa agak reda, itu kualitas apa yang bisa meredakan itu. Nah, itu coba teman-teman analisis secara teori vibrasi pikiran. Semoga teman-teman paham tugasnya ya. Jadi vibrasi pikiran apa yang kemarin menyulut sehingga demo di mana-mana bakar-bakar sampai menjarah, dan sekarang ini kan sudah lumayan kalem gitu ya. Ada kekuatan vibrasi apa yang membuat masyarakat sekarang, para mahasiswa ini agak tenang walaupun sebetulnya ini masih api dalam sekam, banyak orang yang mengatakan seperti itu gitu. Jadi teman-teman bagi kelompok, tugasnya nanti adalah menghasilkan em, catatan saja ya teman-teman ya. Catatan saja atau gini. Kalau catatan nanti nggak semuanya kerja gini. Teman-teman hasilnya adalah video pendek. Jadi kelompok satu kami menyoroti, ya itu pengantarnya satu orang. Bahwa saya beranggapan begini, saya beranggapan begini. Jadi video pendeknya nanti moving gitu ya. Eh, di video di syuting teman-teman. Jadi nggak perlu ngetik-ngetik nulis. Teman-teman ngomong aja, bebas ngomongnya karena kan tugasnya untuk internal kita. Walaupun masih ada salah kata, salah penafsiran ya nggak apa-apa, wajar. Namanya kita juga berlatih untuk memperkaya wawasan dan penafsiran kita. Gitu ya. Jadi satu video pendek isinya teman-teman saling ngomong. Apa komentarnya? Urut misalnya kelompok satu isinya Mas Faro, Nando, Mbak Meta siapa gitu ya di shooting. Seret, saya menurut saya begini, singkat-singkat saja. Satu orang bisa ngomong dua tiga kalimat. Nah, tugasnya cukup itu, tidak usah nulis. Cukup dua kelompok, saya tunggu di grup kelas. Materi ini memang saya buat singkat supaya kita fokus, kita tahu bahwa ada proses berpikir yang terjadi melalui pintu batin. Pintunya tidak kelihatan tapi sangat powerful, dan akumulasi apa-apa yang kita masukkan ke dalam pintu batin ini membentuk kesadaran, dan kesadaran ini ternyata punya kekuatan radiasi ke sekeliling kita. Teman-teman paham poin itu saja saya sudah berterima kasih. Dan tugasnya saya tambahi bagaimana bangsa ini kemarin terjadi demo besar itu sebenarnya radiasi dari pemikiran apa sih gitu. Terus ini agak kalem, ini radiasi dari pemikiran apa sih gitu. Jadi kita juga
mencoba mengaplikasikan teori tentang kekuatan kesadaran, radiasi kesadaran ini ke situasi bangsa dan negara. Itu teman-teman tetap semangat, saya tunggu tugasnya. Setelah melihat video ini, jangan lupa minta tolong Bu Chandra untuk memutarkan videonya Pak Adi Wignawan. Demikian, terima kasih. Semangat semuanya. Namo Buddhaya.